Orang yang berzodiak Gemini untuk masuk di bulan September siklus kehidupan ini kurang bersabar ya. Ada banyak amarah dan emosi kurang stabil ya. Di sini banyak omset, banyak kesempatan emas yang bisa digapai ya. Di sini kalau saya lihat ya, di sini ada secerca harapan baik, harapan baru yang bisa digapai. Hanya saja di sini kurang bersabar dan kurang teliti dalam pengambilan keputusan ya. Jadi di sini baik dari tindakan, tanggapan yang harus diambil, itu semuanya itu berdasarkan dari pola pemikiran Anda yang bijaksana, yang mandiri ya. Jadi lebih dewasa, pola pikirnya tuh yang harus yang jelas dan lebih banyak bisa berdikari sendiri tanpa ada meminta sebuah keputusan ataupun jalan kehidupan yang kamu lalui ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang berzodiak Gemini, baik dari kesempatan emas, baik dari perbuatan, baik dari secara tindakan harus ada yang nyata, tapi nyatanya dalam perbuatan, tindakan, rencana tujuan yang dijalankan itu dengan secara bijaksana. Apapun yang dilakukan itu pasti bisa dilakukan dengan baik, asalkan semuanya itu bisa berpikir lebih jernih ya, pikiran lurus dan baik adanya. Jadi dari sisi segi percintaan juga di sini ada sesuatu yang membuat diri Anda itu jadi susah ataupun lebih lengah dalam memberikan keputusan dalam berhubungan. Apalagi dalam tindakan nyata, dalam berbicara pun juga hubungan semakin renggang hanya gara-gara emosi yang lebih didepankan, ego yang didepankan dan tidak mendapatkan kesejukan dalam kejernihan dalam melakukan sebuah hubungan yang baik ya. Halo teman-teman, ya saya di sini Evan Jaya kali ini akan meramalkan seperti biasanya ya siklus kehidupan orang yang berzodiak Gemini ya untuk masuk di bulan September ya di bulan 9. Di sini kita akan melihat ya apakah ada secerca harapan baik atau tidak ya, harapan baru yang bisa digapai untuk mendapatkan sebuah kesuksesan ya ataupun meraih keberhasilan. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang bisa dilakukan dengan sepenuhnya, itu semua berdasarkan kekuatan jiwa yang terbentuk dari pencerahan aura ya. Nah, jadi sini teman-teman kita akan memulai, tapi sebelum itu Anda jangan lupa di like, share, dan komen ya, serta di subscribe supaya bisa memberikan berbagai info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Nah, di sini saya akan bisa membantu Anda liku kehidupan, siklus kehidupan yang bagaimana yang Anda jalankan. Jadi sini teman-teman kita akan memulai sebuah ramalan ya. Tapi di situ Anda harus bisa lebih rileks, santai dan menikmati ramalannya dari awal sampai akhir walaupun durasinya sangat singkat sekali ya. Di sini kita akan memulai membuka kartu pertama. Di sini untuk kartu pertama ini menandakan bahwa ada Seven of Pentacles ya. Di sini kalau bisa kamu untuk menggapai sesuatu itu harus ada refleksi ya di sini ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu banyak mengalami sebuah penurunan ya untuk masuk di bulan September ya. Jadi ada kebingungan dalam mengambil keputusan karena berhadapan dengan pilihan ya yang sangat sulit sekali ada di depan mata kamu ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu itu ada sebuah keberhasilan tapi
ada yang tertunda ya. Mungkin di sini mengenai tentang jiwa kamu ya. Nah, jadi di sini kartunya mengatakan bahwa kamu itu jangan terlalu cepat berpuas diri ya. Jadi apapun yang proses yang ataupun prestasi yang sudah kamu raih gitu ya, teruslah kamu menggali potensi diri kamu ya di sini ya. Di sini kalau bisa kamu melakukannya itu uh, jangan sampai Anda melewatkan sebuah kesempatan emas ya. Karena di sini Seven of Pentacles itu ada beberapa lingkaran hoki rezekinya itu saya kira ada 7 ya di situ ya. Dari foto gambarnya itu ada 7. Jadi hoki keberuntungan tuh kesempatan emas itu bisa Anda capai, hanya saja tuh Anda tuh jangan lengah ataupun berputus asa. Jadi di sini Anda butuh refleksi ya dalam diri kamu, dalam hati jiwa kamu. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa Anda tuh sudah bisa menggapai sebuah harapan yang baik, tapi sebenarnya itu masih sedikit sekali yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, terus juga di sini kalau yang saya lihat keinginan kamu sangat kuat ya dalam diri kamu ya. Jadi sebenarnya sih kamu tuh tidak cepat tidak cepat menyerah ya di sini ya. Jadi tapi di sini kalau saya ada macan putih, ada macan hitam. Sepertinya di sini ada penolakan batin kamu ya, penolakan jiwa kamu. Nah, jadi di sini ini yang saya lihat apa yang kamu lakukan itu sangat berbeda sekali dengan jiwa kamu dengan tindakan nyata gitu loh. Jadi apapun yang seharusnya kamu kerjakan itu uh, kurang adanya ketulusan hati ya. Jadi dalam hati bilangnya A, tapi dalam mulut bilangnya B, tapi dalam tindakan yang nyata bilangnya C gitu loh. Jadi di sini ada kebanyakan bergejolak batin ya di sini ya. Ada penolakan hati batin kamu tuh jadi susah untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Jadi untuk zodiak Gemini ini kalau saya lihat kamu itu hidupnya itu tanpa tujuan di sini ya. Jadi mengenai masa depan kamu yang kamu inginkan tuh menciptakan sebuah hubungan yang baik itu yang ingin kamu capai itu kayaknya sepertinya di sini hidup tanpa tujuan. Jadi di sini apapun yang kamu lakukan itu sangat berbeda sekali, banyak bertolak belakang. Jadi apapun yang kamu lalui itu sangat sulit untuk bisa konsentrasi ataupun mengambil hikmah ya, mengambil fokus itu ya dari apa yang kamu lakukan. Jadi apapun yang arah yang kamu tuju itu tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Jadi kamu susah untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa Anda gapai. Jadi di sini ini kalau yang saya lihat ya ada Knight of Pentacles ini menandakan bahwa mental kamu sangat buruk ya, dalam kondisi yang sangat buruk sekali, apalagi dengan emosi kamu, ego kamu tuh udah keras, kepala kamu memuncak ya di bulan September. Jadi ada mendapatkan kondisi buruk ya mental kamu, jadi perubahan belum akan ada terjadi apa-apa ya. Jadi potensi perjuangan, potensi dalam diri kamu itu banyak tantangan ya. Jadi di sini ada keberhasilan, Anda ingin berhasil, ingin mencapai sesuatu, tapi ada pergolakan hidup ya, pergolakan jiwa kamu dalam mengelola potensi diri kamu gitu loh. Terus juga di sini, ini kalau saya lihat ya, kamu itu sebuah hal benar-benar akan bisa dicapai, tapi itu memang membutuhkan suatu proses waktu yang cukup panjang ya di sini ya. Jadi masih belum mencapai maksimal. Jadi ibaratnya untuk zodiak Gemini itu bisanya untuk mendapatkan sesuatu, menggapai sesuatu harapan itu seharusnya itu bisa didapatkan tuh sebuah waktu yang cukup memadai, cukup baik ya. Tapi ini proses yang kamu ambil itu proses rencana tujuan itu sangat panjang sekali. Jadi apapun yang kamu raih itu sepertinya tidak mendapatkan sebuah kesuksesan. Ya, jadi sebuah di sini Anda harus lebih banyak terinspirasi sebuah seni, bakat kemampuan Anda, talenta Anda ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya kalau bisa kamu mengerjakan sesuatu tuh jangan dalam mental dalam kondisi buruk ya. Karena di sini tidak ada perubahan yang terjadi yang selama ini Anda idamkan gitu. Ya. Terus juga di sini kalau saya lihat kamu itu kalau bisa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan ya. Di sini kalau bisa lakukanlah dengan sepenuh hati. Nanti di sini akan muncul secerca harapan baru ya. Jadi secerca harapan yang baik itu yang bagaimana itu semua berdasarkan dari pencerahan aura kamu.
Jadi di sini bentuk emosional kamu itu naik turun ya. Jadi lebih banyak gelisahnya, lebih banyak gundanya, lebih banyak temperamental kasar ya di sini ya. Jadi mental kamu tuh sangat buruk sekali. Jadi untuk kartu selanjutnya ini di sini mengatakan bahwa anda tuh harus bisa bersikap sabar, lebih optimis ya. Apapun yang Anda jalankan, Anda harus bisa mendapatkan sesuatu yang benar bisa Anda idamkan. Tapi di sini bukan begini caranya ya, sebuah emosi didepankan, egonianya itu dicondongkan. Jadi apapun semuanya itu berdasarkan amarah. Jadi apapun yang didapatkan kurang gitu loh. Jadi keberhasilan, kesuksesan malah pergi menjauh ya, tapi apa yang dilakukan masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terus juga di sini untuk bentuk pencerahan aura kamu itu, di sini kamu harus ada kegembiraan ya. Kamu ada hiburan dalam hati jiwa kamu ya. Di sini kamu tidak ada namanya meditasi ya. Jadi kamu harus ada healing, pencerahan aura yang baik. Kamu mesti dibersihkan seluruh aura kamu ya. Jadi di sini satu ya, jika Anda ingin pembersihan aura dengan cara mandi bunga ataupun lebih banyak membersihkan diri itu dengan spiritual ya, ataupun meningkatkan diri Anda dengan cara berdoa, bisa saja ya, itu bisa saja untuk membersihkan, tapi tidak sepenuhnya bisa dibersihkan karena di situ kan pasti untuk menggunakan metode-metode untuk secara pembersihan dari dalam diri kamu ya. Di sini seharusnya kamu ada bakat talenta kamu, ya, kamu ada kebahagiaan di bulan September, hanya saja itu semua berurusan dengan emosi kamu. Jadi emosi jiwa kamu tuh seperti apa? Ya seperti ini ya. Karena di sini bentuk gambaran jiwa kamu tuh ada sebuah gambaran mengatakan bahwa kamu tuh bisa sukses, berhasil, hanya saja kamu harus bisa menyondongkan ataupun menurunkan semua ego kamu, keras kepala kamu. Jadi apapun yang dilakukan tuh harus bisa lakukannya dengan cara maksimal. Jadi sesuatu yang dilakukan itu, sesuatu yang dibebankan tuh jangan sampai Anda terbawa pikiran yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi di sini untuk bagaimana mengenai tentang aura percintaan asmara kamu di bulan September, di sini kalau bisa emosi kamu itu jangan meledak, tapi kamu tetap consider your foundation gitu ya. Jadi kamu tetap tetapkan fondasi kamu ya. Sebagai pasangan, kamu seharusnya bagaimana kamu bisa membuat hubungan jadi lebih akur dan lebih rukun, lebih harmonis ya. Karena di sini kalau saya lihat kamu tuh tidak menganggap bahwa uh, hubungan pasangan kamu itu sebagai partner gitu ya. Jadi tidak menganggap bahwa pasangan kamu itu adalah segala-galanya ataupun menetapkan bahwa kamu itu adalah sepasang kekasihnya ataupun menganggapnya dia lebih dari teman gitu. Itu juga karena kalau saya di sini tidak ada kejujuran dalam hati kamu dan tidak ada keberkahan dan berkat ya. Jadi apapun dalam hubungan kalian tuh sepertinya sangat rumit sekali hanya gara-gara dengan emosi dan berbicara mulut ya gitu ya. Jadi semuanya itu berubah menjadi hal yang nggak baik. Jadi emosi kamu jangan terbakar ya, emosi kamu tuh jangan membuat sebuah harapan yang tidak baik hanya gara-gara omongan mulut kamu, karena semuanya itu pasti bisa terbebankan oleh hubungan kamu ataupun si partner kamu sendiri. Jadi apapun yang kamu lakukan harus tetaplah consider your foundation ya. Jadi sini harus tetaplah menetapkan fondasi kamu dan ciptakan sebuah hubungan yang akur dan harmonis ya. Nah, jadi di sini ini adalah siklus kehidupan, bisnis, tindakan, tanggapan ya, dan bentuk pencerahan aura kamu itu bagaimana yang kamu jalankan di bulan September. Dan kamu bagaimana dengan sisi pencerahan aura kamu dengan asmara pecinta kamu, kamu sudah tahu, kamu harus bisa lebih banyak ciptakan kerukunan, ciptakan keharmonisan dalam hubungan kamu dan sampingkan rasa ego dan keras kepala kamu yang cukup kuat itu ya. Oke teman-teman, ngasih ramalan sudah selesai. Evan Jamon pamit dan sampai jumpa.